Kalau tadi Bu Rena menyampaikan sebetulnya dari 2015 sampai 2018 sebetulnya kondisi real Kota Bandung sendiri mungkin belum layak untuk mendapatkan Adipura, dan dari Kang Rizal sendiri mengenai implementasi Perda juga sedang dijalankan begitu ya Kang Rizal ya. Mudah-mudahan sedang proses, mudah-mudahan tahun ini semuanya terrealisasikan. Dari aspek regulasinya ya, artinya peraturan teknis atau peraturan setingkat peraturan kepala daerah atau perwal itu kita harapkan bisa selesai tahun 2019 ya. Termasuk juga penyiapan kelembagaannya ya, karena kan tidak bisa kalau tidak ada kelembagaan semacam UPT dan sebagainya itu, sehingga jelas nanti siapa dan apa tanggung jawabnya gitu kan. Mungkin untuk Adipura di 2019 kalau kita melihat di tahun sebelumnya atau tahun 2018 ada 17 poin yang menjadi kategori penilaian. Saya ke Bu Rena selaku Walhi sendiri, apakah dirasa perlu adanya kategori yang terpisah antara khusus untuk TPA dengan khusus untuk penilaian kebersihan untuk fasilitas umum lainnya? Sebetulnya sih kalau untuk kota kabupaten lain enggak, karena kan harusnya itu menyatu semua. Setiap kota kabupaten itu kan seharusnya mempunyai TPA sendiri seharusnya. Tapi kan unik Jawa Barat ini kan memang ada 5 kota yang memang pakai regional, karena memang keterbatasan lahan dan segala macam. Nah ini memang kalau menurut kami dari Walhi sih harusnya memang itu menyatu semua, nggak perlu dipisahkan, karena TPA itu juga merupakan bagian dari pengelolaan sampah di sebuah kota atau kabupaten. Nah seharusnya bagaimana pemerintah daerah itu bisa menggenjot atau bagaimana mereka bisa mengejar pengolahan atau pemrosesan di sumbernya, sehingga yang harus dibuang ke TPA itu sedikit sebetulnya. Nah ini yang harus dilakukan sebenarnya. Jadi kalau menurut kami dari Walhi nggak perlu dipisahkan, karena memang itu satu kesatuan antara TPA dengan pengelolaan kebersihan atau pengelolaan persampahan di tingkat kota kabupaten. Tapi kan yang unik di Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung itu kalau nggak salah masuk regional. Bahkan itu ada pengelolaan sendiri, kalau nggak salah dulu namanya BPSR ya Pak, Badan Pengelola Sampah Regional kalau nggak salah, dan itu provinsi yang pegang. Nah ini kan memang seharusnya semuanya juga saya nggak tahu sistemnya di BPSR seperti apa, jadi semuanya juga nggak sekedar kota Bandung nggak sekedar hanya bayar tipping fee atau kota Cimahi bayar tipping fee, tapi juga bagaimana mengupayakan bahwa sampah yang dibuang ke TPA itu hanya tinggal residu betul gitu. Bagaimana masyarakat harus mengolah sampahnya di sumber, bagaimana masyarakat harus memisahkan sampah dari sumbernya. Betul-betul ikut andil juga masyarakat terhadap pengelolaan TPA sendiri ya. Masyarakat kita ingat bagaimana tahun 2005 TPA Lewi Gajah meledak dan ada berapa orang yang meninggal. Saya waktu itu belum begitu sadar dengan persoalan sampah. Saya termasuk pembunuhnya di situ karena sampah saya ada di situ. Ini kan. Nah, sekarang saya mulai dari tahun 2007 saya sudah mulai nih. Saya ngompos sendiri di rumah. Saya sudah ngolah misahin sampah saya sehingga sampah saya yang layak jual saya berikan kepada tukang sampah yang itu bisa dikelola lagi. Tapi sampah organik saya kalau kita cek ke TPA pasti mayoritas adalah sampah organik. Sampah organik saya sudah nggak ada di sana. Karena saya sudah ngolah di rumah. Jadi sebetulnya kembali lagi kepada kesadaran masyarakat sendiri seperti apa cara pengelolaan sampah. Tapi kalau dilihat dari TPA Sarimurti sendiri untuk saat ini bagaimana pengelolaannya? Kami melihat masih open dumping. Bahkan kalau mengikuti undang-undang kan harusnya sudah berganti menjadi sanitary landfill ya, sudah bukan open dumping lagi, tapi itu masih dilakukan oleh Sarimukti. Saya nggak tahu nih Legok Nangka prosesnya sejauh mana, karena kan saya dengar 2018 waktu itu tutup nih Sarimukti karena habis masa kontraknya atau apapun itu mau pindah, tapi saya nggak tahu kesiapan Legok Nangka juga seperti apa untuk memindahkan dari Sarimukti ke kondisinya juga harus dilihat sebetulnya seperti apa. Kesiapan bagaimana Legok Nangka, apakah sudah siap menjadi sebuah TPA regional. Tapi memang sebetulnya kalau misalnya memang kota kabupaten sudah nggak punya lahan, memang sebaiknya menggunakan TPA regional, itu juga jauh lebih baik sebetulnya. Tinggal pengelolaan di TPA-nya ini seperti apa. Rizal, kalau melihat hal ini, melihat tadi yang disampaikan oleh Bu Rena, pengelolaan TPA Sarimukti sendiri untuk saat ini dirasa sebetulnya kembali lagi kepada kesadaran masyarakat sendiri. Kalau dari Kang Rizal sendiri melihatnya seperti apa pengelolaan dari TPA Sarimukti? Iya, yang saya tahu juga TPA Sarimukti ini 2020 mau ditutup kan ya, walaupun mungkin barangkali yang dipindahkan ke Legok Nangka itu. Iya, dan kita berharap ya Legok Nangka memang bisa beroperasi 2020, tapi tadi Kota Bandung punya komitmen bagaimana mengurangi sampah itu secara signifikan, karena di samping tadi ya bukan persoalan hanya pada di mana kita membuang sampah, tapi juga cost-nya kan. TPA Sarimukti itu 1 ton itu masih di bawah 100.000 tipping fee-nya kan. Sementara 79 nggak salah ya. Sementara ke Legok Nangka itu 386.000. Berapa besar nanti APBD Kota Bandung harus membayar itu. Luar biasa. Nah ini yang kemudian memang tidak bisa harus langkah revolusi untuk mengurangi sampah harus dilakukan. Makanya kita berharap
program Kang Pisman yang sekarang dimasifkan ya. Saya sudah lihat bagaimana masyarakat misalnya minimal tahu dulu tentang apa itu Kang Pisman. Nanti mulai beralih pada pelaksanaan Kang Pisman sendiri. Nah, mulai dari sumber sampai nanti di TPS itu. Sehingga kita berharap kalau toh TPA Legok Nangka beroperasi, Kota Bandung hanya menyumbangkan persentase yang minim lah ya. Misalnya kata Mbak Rena ya, yang kompos yang organik itu betul-betul bisa diolah di tempat ya dengan kompos dan sejenisnya, baru kemudian apalagi sekarang juga di Bandung sudah berkembang juga yang namanya bank sampah kan. Nah, itu juga memiliki nilai ekonomis. Nah, dengan cara ini ya kita berharap tadi ditutupnya TPA Sarimukti, kemudian dengan biaya yang tinggi di Legok Nangka, Kota Bandung tidak mendapatkan tekanan terhadap pembiayaan yang luar biasa kalau program Kang Pisman ini semakin masif, dan juga tadi dengan penyiapan SDM terutama aparat kewilayahan ya, dan tadi support juga PPK bisa berlangsung untuk mengcover juga masalah kebersihan lingkungan, itu mudah-mudahan itu menjadi salah satu cara gitu kan kita mengelola sampah kota ini. Melihat program Kang Pisman sendiri yang memang sudah masif ya, dan sosialisasinya luar biasa sekali, saya melihat sendiri dan saya merasakan sendiri. Kalau Bu Rena melihat dari program pemerintah kota mengenai Kang Pisman sendiri ini seperti apa? Saya cukup senang, saya cukup bangga, cukup salut dengan adanya program Kang Pisman ini. Cuman memang satu Mbak yang mesti kita kita perhatikan juga bagaimana nanti pengawasan dari program Kang Pisman ini. Seandainya menjadi satu program yang akhirnya wajib gitu ya, karena memang saya melihat selalu di dalam pemerintahan ini adalah penegakan hukumnya yang masih kurang gitu ya. Kayak sekarang misalnya saya nggak tahu apakah sudah muncul perwal untuk pengurangan plastik itu ya Pak di retail, karena saya lihat masih banyak retail itu yang memberikan kantong plastik gitu. Kalau memang itu sudah menjadi perwal, kemudian ada aturannya bahwa retail sudah nggak boleh betul menyediakan kantong plastik. Nah, itu kan sebaiknya memang harus ada pengawasan di situ. Iya, yang gitu menarik ya. adalah di sampingnya sudah ada banner Kang Pisman, tapi tetap saja memberikan kantong itu plastik. Harusnya kan sampai saya kemarin ngobrol sama kasir, saya bilang, Mbak, harusnya kalau yang bawa kantong sendiri dapat reward nih, minimal potongan Rp500 atau berapa. Buat ibu-ibu kan seneng Mbak dapat potongan 500 ya, karena saya dari dulu udah bawa kantong plastik, kantong belanja sendiri kan saya selalu. Jadi saya pikir ini bisa menjadi perhatian juga dari diberikan apresiasi, diberikan apresiasi atau apapun itu ya, minimal ada penegakan juga, atau dari sisi implementasinya itu harus jelas. Tadi menurut Pak Rizal kan nanti jelas siapa lembaga apa yang ngurus apa, ini harus ada juga lembaga yang betul-betul ngurusin penegakan hukumnya. Apakah kalau yang setahu saya kan Satpol PP ya Pak untuk penegakan perda itu ya, itu Satpol PP. Nah, apakah memang nanti kalau selama ini saya melihat Satpol PP itu selalu beralasan bahwa kami kekurangan tenaga operasional, kami ini tolong nanti juga disiapkan juga sehingga ada penegakan hukum atau implementasi dari si perda perwal tadi, terutama untuk program Kang Pisman ini PR lagi berarti Kang Rizal ini untuk pemerintah kota sendiri. Mudah-mudahan juga Kang Pisman ini terus berjalan dan lebih ditegaskan lagi untuk kepada retail-retail yang memang masih memberikan kantung plastik. Dan kita juga berharap untuk Adipura sendiri seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rena, bukan hanya titik pantaunya saja yang dibersihkan, tapi keseluruhan dari Kota Bandung sendiri, supaya memang 2019 jika nantinya Kota Bandung mendapatkan penghargaan ini memang sudah layak begitu ya Kang Rizal dan Bu Rena. Terima kasih atas waktunya Bu Rena dan Kang Rizal. Mudah-mudahan harapan kita bersama selaku warga Kota Bandung berharap untuk Kota Bandung di kepemimpinan Kang Oded ini seperti Pak Wahyudin lebih baik lagi dari kepemimpinan yang sebelumnya. Baik, pemirsa, selepas jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi, tetap di Indonesia Bar.